Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Septian Dilaksono, Puput Rustiane Febri Hadi, dan Rizna Widya Rahmanila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengawasan dan fraud dalam manajemen. Pengawasan berasal dari kata awas, di mana berarti pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Secara umum, pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi. Adapun pendapat para ahli, yang pertama ada Winardi. Definisi pengawasan adalah seluruh kegiatan yang dijalankan oleh pihak manajer untuk memastikan bahwa hasil sesungguhnya sesuai dengan hasil dari perencanaan. Yang kedua, Basu Swasta. Pengertian pengawasan adalah fungsi penjaminan bahwa segala aktivitas akan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, Sondang Pesiagian. Pengawasan ialah proses mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluruh tugas yang sedang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Yang keempat, ada Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir. Arti pengawasan yaitu segala bentuk upaya dan perbuatan yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana keberjalanan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tujuan yang akan diraih. Yang kelima ada Henry Fayol, menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai perencanaan dan sesuai perintah dan aturan yang ada. Apa saja peran pengawasan? Peran-peran pengawasan diantaranya yaitu yang pertama, pengawasan menilai surat maupun laporan apakah setiap elemen atau unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti. Yang kedua, sebagai penilai terkait pengontrolan dan menganalisis aktivitas manajemen apa sudah memadai dari sasaran sebelumnya dan dilaksanakan dengan meneliti aktivitas seefisien mungkin. Tipe-tipe pengawasan. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Pengawasan ini terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada pekerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Memusatkan perhatian pada masalah, mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber daya yang digunakan untuk organisasi-organisasi. Yang kedua ada pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control. Pengawasan ini terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan para bawahan mereka. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Mereka berupaya untuk yang pertama mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat. Yang kedua, mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada pengawasan feedback atau feedback control. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Metode-metode pengawasan feedback atau umpan balik dipusatkan pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu yang pertama ada analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Yang kedua ada analisis biaya standar atau standar cost analysis. Yang ketiga ada pengawasan kualitas atau quality control. Yang keempat evaluasi hasil pekerjaan pekerja atau employee performance evaluation. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizna. Terima kasih.
Saya Risna Widya Ramanila, NPM 20120201112 akan melanjutkan presentasi mengenai peran pengawasan. Yang pertama yaitu peran pengawasan untuk menilai apakah setiap elemen atau unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing. Yang kedua, untuk menilai surat maupun laporan apakah telah mendeskripsikan aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, sebagai penilai terkait pengontrolan, aktivitas manajemen apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif. Yang keempat, menganalisis apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya. Yang kelima, meneliti apakah aktivitas dijalankan seefisien mungkin. Selanjutnya, definisi fraud. Secara harfiah, fraud didefinisikan sebagai kecurangan yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti. Adapun beberapa pendapat mengenai definisi fraud. Yang pertama yaitu Black's Law Dictionary Fraud. Menguraikan pengertian fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Yang kedua yaitu menurut The Institute of Internal Auditor yang mendefinisikan fraud sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Yang ketiga yaitu menurut Webster New World Dictionary mendefinisikan fraud sebagai suatu pembohongan atau penipuan yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Materi selanjutnya yaitu resiko fraud. Yang pertama adalah financial loss. Fraud pasti memberikan kerugian secara finansial terhadap perusahaan. Manipulasi, lapping, penggelapan, dan lainnya jelas-jelas secara langsung mengambil porsi keuangan atau potensi risiko keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu external confidence. Sekali fraud terungkap di publik, maka resiko lainnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan akan terkoreksi. Terlebih, dengan menjadi sebuah perusahaan terbuka, maka nilai perusahaan sangat dipertaruhkan dan nilai integritas. Yang ketiga yaitu company moral. Fraud yang sudah merajalela akan membenturkan moral perusahaan pada cadas yang keras. Fraud yang tidak diatasi dengan baik membawa suasana kerja tidak kondusif, saling curiga, dan saling selidik antar karyawan dapat terjadi setiap saat. Selain itu, nilai jual karyawan meski mereka tidak terlibat dengan fraud, maka akan dipertanyakan manakala mereka pindah ke perusahaan lain. Yang keempat, increase audit cost. Fraud yang merajalela akan meningkatkan biaya operasional, khususnya OPEX dari tim audit. Mereka perlu melakukan investigasi secara berkala dan periodik. Terlebih jika fraud sudah terjadi secara berjamaah, maka biaya-biaya investigasi akan semakin besar karena butuhnya waktu dan energi besar untuk mendapatkan data fakta. Perkenalkan, nama saya Puput Rusnawati, NPM 20120202161. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Bentuk fraud menurut Sukrisna Agus bahwa kekeliruan dan kecurangan itu dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama, intentional error adalah kekeliruan yang disengaja demi mewujudkan keuntungan diri sendiri dalam bentuk window dressing atau merekayasa laporan keuangan agar lebih mudah mendapat kredit dalam bank, dan checking atau saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga rasio lancar terlihat lebih baik. Yang kedua, unintentional error adalah kecurangan yang tidak sengaja, misalnya salah menjumlah atau penerapan standar akuntansinya salah karena ketidaktahuan. 3. Kolusin adalah kecurangan lebih dari satu orang atau bekerja sama untuk menguntungkan orang-orang tersebut dan merugikan perusahaan maupun pihak ketiga. Misal,
perusahaan terjadi kolusi atau bentuk kecurangan yang sulit dideteksi meskipun pengendalian intern cukup baik. Itu di dalam antara bagian pembelian, bagian gedung, bagian keuangan, dan pemasok. Dalam hal ini, pencegahan yang banyak dilakukan di perusahaan adalah dilarangnya pegawai yang mempunyai hubungan keluarga untuk bekerja di perusahaan yang sama. Yang keempat adalah intentional misrepresentation, adalah memberi saran bahwa sesuatu itu benar padahal itu salah atau dia telah ditipu. Yang kelima, negligent misrepresentation, adalah pernyataan yang salah oleh seseorang yang tidak berani mengatakan atau membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Yang keenam, false promises, adalah memberikan janji tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Yang ketujuh, employee fraud, adalah kecurangan oleh pegawai untuk menguntungkan diri sendiri, seperti mulai dari office boy yang mainkan bon pembelian makanan sampai pegawai yang memasukkan pengeluaran pribadi sebagai biaya perusahaan. 8. Manajemen fraud, adalah kecurangan manajemen sehingga merugikan pihak lain maupun pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, kontrak cost plus free, biasanya untuk mengurangi pemegang kepentingan atau stakeholders yang terkait organisasinya. Yang ke-9, organized crime, adalah kejahatan terorganisasi, misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya, di mana si pelaksana akan mendapat 10% keuntungan. Yang ke-10, computer crime, adalah kejahatan teknologi komputer, misalnya si pelaku mentransfer dana dari orang lain terus ke rekening dia sendiri. Yang ke-11, white collar crime, adalah kejahatan orang kalangan atas, misal mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger, dan lain-lain. Yang 12, customer fraud, adalah kecurangan oleh konsumen, misal kecurangan oleh pihak kontraktor atau konsultan terhadap kerja proyek, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian dalam perusahaan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, internal fraud dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Fraud terhadap aset, 2. Fraud terhadap laporan keuangan, 3. Korupsi. 1. Fraud terhadap aset atau asset misappropriation, adalah penyalahgunaan aset perusahaan atau institusi yang digunakan tanpa izin perusahaan atau telah dicuri, yang tidak mudah diketahui karena aset perusahaan itu berupa kas maupun non-kas, sehingga aset misappropriation dikelompokkan menjadi 2 macam jenis, yaitu kas dan non-kas misappropriation. A. Kas misappropriation adalah penyelewangan aset berupa kas, misal penggelapan kas, nilai cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor. Yang kedua, non-kas misappropriation adalah penyelewangan aset berupa non-kas, misal penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, fraud dalam laporan keuangan atau fraudulent statements. ICFE membagi menjadi 2 macam, yaitu finansial dan non-finansial atau data, yang akan menimbulkan kerugian pada pihak investor maupun kreditor. Contoh kecurangannya misal 1. Memalsukan bukti transaksi, 2. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, 3. Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi lebih besar dibanding yang seharusnya. 4. Menerapkan metode pengakuan liabilitas sehingga
liabilitas menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. 5. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba. Yang ketiga, korupsi atau corruption. ECFI membagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. Konflik kepentingan, B. Menyuap atau menerima suap. A. Kelompok kepentingan atau conflict of interest, misal seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan atau manajemen level memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu, misal punya saham, anggota keluarga, sahabat terdekat, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut menjadi kerugian bagi perusahaan, maka itu disebut fraud. Dalam Indonesia itu disebut kolusi dan nepotisme. Yang B, menyuap atau menerima suap, imbal balik atau briberies excoriation. Menyuap atau menerima suap ini itu sudah termasuk tindakan fraud. Dan tindakan fraud lainnya itu seperti menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan baik berupa data maupun dokumen, pokoknya apapun bentuknya, kolusi dari tender. Selanjutnya, cara pencegahan perusahaan supaya fraud tidak dapat masuk dalam perusahaan. Yang pertama, cara perusahaan melindungi diri dari pencurian data. A. Secara teratur memperbaiki perangkat lunak antivirus. B. Membatasi akses fisik data pemegang kartu. C. Mengembangkan dan memelihara sistem dan aplikasi pengaman khusus. D. Mengenkripsi transmisi data pemegang kartu saat melewati jaringan publik atau terbuka. E. Melacak dan memantau semua akses ke sumber daya jaringan dan data pemegang kartu secara terus-menerus. 2. Cara perusahaan melindungi diri dari penggelapan. A. Melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan. B. Membuat dan menetapkan kode etik karyawan. C. Melakukan manajemen sertifikasi atas laporan keuangan. D. Melakukan penelahan manajemen keuangan dan karyawan. E. Mengembangkan program dukungan karyawan. F. Memberikan pelatihan mengenai fraud pada manajemen atau eksekutif. G. Menyediakan tips anti-fraud secara online bagi karyawan. I. Melakukan audit internal secara mendadak. J. Menyediakan hadiah bagi pelopor penggelapan. 3. Cara perusahaan melindungi diri dari perbankan online. A. Melakukan rekonsiliasi rekening bank pada setiap akhir bulan. B. Melakukan evaluasi dan persetujuan yang cermat atas seluruh transaksi kas keluar. C. Menempatkan lebih dari 1 orang untuk mengendalikan akun. D. Menggunakan komputer khusus yang didedikasikan untuk online banking. E. Mengembangkan pendidikan pencegahan fraud bagi karyawan. 4. Cara pencegahan kecurangan karyawan. A. Audit teratur dengan perusahaan memberikan training khusus untuk menjadi internal audit yang berkompeten dalam memberikan solusi. B. Disiplin SOP atau Standard Operation Procedure dengan perusahaan mendorong kedisiplinan karyawan dan menerapkan sistem reward dan punishment sehingga dapat mencegah fraud sejak dini. C. Beri kenyamanan dengan perbanyak training untuk memberikan skill dan kompeten mereka. D. Perbaiki kultur dengan pihak HR, mengajak diskusi karyawan yang bersangkutan dan mencari akar masalah kemudian ditreatment. E. Berikan training keuangan untuk masalah sehari-hari karyawan. Selain itu, terdapat cara mengatasi fraud yang mengacu pada Albert
Alberts dan Zimmerman 2009, yaitu A. Memiliki sistem pengendalian yang baik seperti pengendalian internal yang meliputi pengendalian yang baik, penilaian resiko, aktivitas pengendalian yang baik, arus komunikasi dan informasi yang baik, serta pengawasan. B. Menghambat terjadinya kolusi. C. Mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud. D. Menciptakan gambaran fraud bagi yang melanggar. E. Melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Kesimpulannya, walaupun fraud terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, terus dalam hal tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi jika kita melakukan pencegahan fraud tersebut, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik dan lancar. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.